Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ini buat Anda semuanya ya. Memang kita harus mengakhiri semua ini ya, karena saya perhatikan sampai detik ini tindakan-tindakan pinjol itu sudah sangat keterlaluan. Dan untuk teman-teman yang galbay pinjol pun please, tolonglah semuanya dengan kekompakan yang ada benar-benar ya di sini ya. Jangan ada lagi teman-teman yang menunjukkan suatu ketakutan, teman-teman yang menunjukkan kecemasan gitu loh. Karena kecemasan dan ketakutan yang Anda miliki itu masih menjadi senjata ampuh bagi mereka gitu loh. Mereka sengaja memanfaatkan dan melakukan penekanan-penekanan terhadap diri Anda gitu loh. Bahkan di sini saya perhatikan dari pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol raksasa gitu loh. Seperti Shopee, seperti Aku Laku, seperti Kredivo, yang mana mereka harus menjadi contoh sebenarnya gitu loh. Tapi di sini sangat disayangkan juga mereka masih menggunakan dengan nada-nada yang tidak seharusnya dikatakan. Contoh dengan dibilangin Anda harus siap-siap dengan konsekuensi dan resiko ya. Kalau memang harus siap dengan konsekuensi dan resiko ya, orang gak ada masalah gitu loh. Kami mau datang dan kami mau datang dengan pengacara kami akan hubungi RT RW. Ya buat apa juga gitu ya kan. Kalau mau datang ya udah datang aja, mau bawa RT RW ya udah datang gitu. Tapi kenapa mereka masih mendahulukan dengan nada-nada yang seperti itu gitu loh. Padahal konsep dalam menagih itu kan tatanya sudah ada gitu. Tata caranya seperti apa, hal-hal yang disampaikan juga seperti apa gitu loh. Kan itulah gunanya keputusan-keputusan yang diambil dari Mahkamah Agung kemarin sesuai dengan terkabulnya gugatan 19 orang yang melakukan gugatan terhadap Presiden Jokowi, Wakil Presiden, terhadap Ketua DPR RI, terhadap OJK, terhadap Kominfo. Ini tujuannya supaya apa? Supaya benar-benar bisa mengatur tentang aturan yang lebih dipertegas lagi supaya masyarakat tahu tempat berlindungnya. Kalau misalnya nanti ada pinjol-pinjol yang menyimpang dari fakta yang sebenarnya, kan itu problemnya gitu loh. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Prakteknya itu masih saja melakukan penyimpangan dengan mendahulukan tekanan daripada mereka memikirkan bagaimana caranya menaklukkan di lapangan orang-orang yang tidak mampu bayar ini tapi bisa bayar dengan dalih mereka yang sudah ketakutan untuk keluar rumah jadi memberanikan diri keluar rumah, mereka bisa bekerja dan berusaha. Kan harusnya PR-nya seperti itu gitu loh. Bukan malah kita tekan, jangan sampai nanti kita ketemu di jalan, jangan sampai Anda nanti main-main dengan data Anda dan bla bla segala macam. Itu kan kita sudah mendahulukan tekanan gitu loh. Ya, makanya buat teman-teman semuanya please banget gitu loh. Jangan pernah menunjukkan ketakutan. Dan lagian juga pinjol-pinjol itu dia melakukan hal-hal seperti itu ya kan. Terlepas dari 3 aplikasi, ada juga lagi pinjol-pinjol lainnya mungkin yang melakukan tekanan demi tekanan untuk melakukan penagihan terhadap teman-teman semuanya. Sebenarnya hal itu mereka lakukan ini karena kebiasaan dari teman-teman juga. Ya, kenapa saya bilangin kebiasaan? Teman-teman itu selalu ketakutan. Contoh, kalau sudah dibilangin siap-siap kami akan datang ke rumah, Anda sudah berpikirnya terlalu jauh. Ya kan? Anda sudah berpikirnya melampaui batas. Bahkan ketika mereka mengucapkan mereka mau berkunjung ke rumah, bawa RT, bawa RW, bawa polisi, Anda malah buru-buru mencari talangan dana, bahkan sampai gali lubang tutup lubang. Harusnya ketika ada penekanan-penekanan seperti ini, kan mereka katanya mereka mau berkunjung ke rumah misalnya gitu kan, kami akan berkunjung ke rumah, data Anda akan kami alihkan ke pihak ketiga, contohnya seperti itu ya kan. Alangkah baiknya Anda tunggu aja di rumah gitu loh. Bukan berarti Anda harus carikan talangan dana, Anda carikan talangan dana, Anda cari gali lubang tutup lubang, habis itu Anda transferkan. Nggak jadi dong cerita mereka untuk datang ke rumah tadi. Harusnya ketika ada pinjol yang mengucapkan kami akan berkunjung dengan RT RW dengan polisi, sampaikan pada mereka, oke, saya akan tunggu di alamat saya sesuai dengan data yang ada sama pihak Anda. Harusnya seperti itu. Jadi dengan begitu kita bisa memberi efek jera terhadap debt-collector pinjol yang selalu menggunakan nada-nada ancaman. Ya, dan habis itu lagi, setiap kali pinjol melakukan bahwa mereka akan memproses Anda ke jalur hukum, seringkali juga orang-orang malah termotivasi atau terdorong mereka untuk gali lubang tutup lubang. Ini nggak bagus juga buat teman-teman semuanya. Ya, makanya dari itulah buat Anda yang hari ini mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, jangan terlalu buru-buru atau terpengaruh dengan ucapan yang disampaikan oleh debt collector dalam melakukan penagihan. Kenapa? Karena tindakan Anda itulah yang menjadikan suatu kebiasaan kepada debt collectornya. Ketika debt collector mengucapkan dia mau datang ke rumah, Anda gali lubang tutup lubang. Otomatis
debt collector merasa berhasil, sehingga ucapan datang ke rumah dipakai terus-menerus. Harusnya ketika mereka mengucapkan mau datang ke rumah, Anda hentikan dulu pembayarannya, sampaikan kepada mereka saya tunggu di alamat. Habis itu lagi hal juga yang gak kalah penting juga dari teman-teman semuanya, ketika Anda mau diancam diproses ke jalur hukum, itu juga harus menjadi hal yang penting juga untuk teman-teman pertimbangkan gitu loh. Jangan buru-buru bisa menyimpulkan sesuatu dan Anda buru-buru untuk gali lubang tutup lubang, ini nggak baik gitu loh. Ya kan? Kalau Anda sudah gali lubang tutup lubang dan pinjol merasa berhasil dalam hal itu, makanya tentang proses jalur hukum selalu mereka gunakan gitu loh. Dan begitu juga dengan sebaliknya, dan begitu juga dengan yang lain-lainnya. Contoh penyebaran data, mereka akan menghubungi kontak. Please banget dari teman-teman semuanya, jangan beri lagi ruang buat debt collector melakukan hal itu. Ruang maksud saya itu, ketika mereka melontarkan hal-hal seperti itu, tolong jangan Anda buru-buru panik. Jangan buru-buru gali lubang. Kapan perlu, jangan sampai Anda cicil, jangan sampai Anda perpanjang gitu loh. Kapan perlu Anda hentikan semua pembayaran mereka yang menggunakan nada-nada ancaman itu. Dengan begitu, ke depannya kita bisa memutus cara-cara yang tidak sesuai lagi dengan norma yang ada, cara-cara yang sudah tidak pas lagi dengan aturan yang berlaku, kita bisa batasi buat ke depannya. Supaya apa gitu loh? Supaya pinjol tidak melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Ya, jadi kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan debt collector selalu menggunakan ancaman. Debt collector menggunakan ancaman karena dia selalu berhasil sesudah mengancam. Ya, seandainya mereka tidak berhasil sesudah mengancam, mereka tidak akan menggunakan cara ancaman. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Berhenti bayar pinjol. Masih banyak pinjol-pinjol nakal yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan aturan. Walaupun OJK telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung, Presiden telah diperintahkan untuk mensupervisi OJK, tetap aja kenakalan-kenakalan pinjol itu tidak bisa diatasi. Ya, yang ada berdasarkan keputusan Mahkamah Agung kemarin, pihak pinjol mungkin tertawa menengok hal itu gitu loh. Karena tidak ada ketegasan OJK dalam mengawasi hal ini. Yang terjadi apa? Tetap aja masyarakat dicaci maki, tetap aja masyarakat dihina, tetap aja Anda didorong untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Ya, masih banyak teman-teman yang ketakutan gara-gara kata-kata mau diproses ke jalur hukum. Saya berulang kali menyampaikan, tidak ada proses jalur hukum. Ya, aturan di OJK gimana bang? Aturan di OJK kalau pinjolnya mau silahkan. Proses jalur hukum juga nggak ada masalah gitu kan. Kalau pinjolnya mau. Yang jadi masalah adalah pinjolnya tidak mau mengeluarkan uang secara cuma-cuma seperti itu. Makanya diambillah mereka bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan dengan cara mencaci maki. Ya, itu sebenarnya konsepnya dari teman-teman semuanya. Makanya saya selalu menghimbau sama Anda, ada pinjol tidak sesuai dengan SOP yang ada, hentikan semua pembayaran. Ya, dilarang menagih, melakukan pengancaman. Mereka melakukan pengancaman, hentikan pembayaran. Ya kan? Mereka teror terus bang, ganti nomor. Dikirim terus bang via WhatsApp, ganti WhatsApp-nya gitu loh. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti hal ini, tidak ada ketegasan dalam diri Anda, percaya sama saya, mau aturan seperti naga pun, kalau Anda tidak mau mempraktekannya percuma. Ya, kita sudah tahu gitu loh. Pinjol itu tidak akan patuh dengan aturan yang berlaku. Sampai detik ini masih bergulir ancaman-ancaman yang ada. Ya, hanya saja versinya berbeda-beda. Ada yang berani menyebutkan nama aplikasi, banyak yang tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Supaya apa mereka mengancam tidak menyebutkan nama aplikasi? Supaya yang dituduhkan itu adalah pinjol ilegal. Padahal yang menjadi sumber permasalahan pinjol legal resmi OJK. Ya, makanya kemarin itu saya meminta, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung ini, ya, Presiden harus membentuk tim khusus untuk mengawasi hal ini. Kalau Presiden hanya mengandalkan OJK, ya, itu ganti dulu wajah baru semuanya di pejabat-pejabat sampai anggota-anggota OJK itu. Karena saya yakin
Ada kong kelingkong antara pemilik pinjol dengan OJK. Ini sudah asumsi. Karena selama ini kasus demi kasus pun OJK hanya menunggu momen viral. Kalau momennya sudah dilirik oleh media-media, baru OJK-nya muncul. Tapi kalau hal ini tidak dilirik oleh media, OJK tidak akan muncul sama sekali. Seakan-akan pinjol ini tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengawas gitu loh. Benar apa tidak? Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya. Siapa per hari ini sudah diancam mau didatangi ke rumah dengan RT, dengan RW, mau diambil barang-barang Anda, mereka mau datang dengan polisi. Isi di kolom komentar itu dari pinjol mana, tolong sepakat semuanya hentikan semua pembayarannya. Ya, habis itu saya tanya lagi, pinjol mana yang hari ini sudah menghubungi atau melakukan penagihan di luar dari kontak darurat Anda? Atau sengaja menyebarkan data Anda keluar dari kontak darurat? Isi di kolom komentar, kompak Anda untuk Galbay Nasional, hentikan semua pembayarannya. Nggak bisa itu dibiarkan gitu loh. Ya, kalau itu Anda ikuti, cara-cara seperti ini akan dipakai terus-menerus buat kedepannya, melakukan hal yang sama untuk mengintimidasi Anda, menakut-nakuti Anda. Nggak usah Anda tertipu dengan bahasa-bahasa BI checking. Nggak usah Anda tertipu dengan bahasa-bahasa slick OJK. Persetan semua itu gitu loh. Ambil sisi positifnya ya. Jadi saya minta buat teman-teman semuanya, tidak ada lagi yang kecemasan, tidak ada lagi yang ketakutan, please. Satu pertanyaan yang paling mengganggu Anda, itu adalah pertanyaan yang akan mendesak Anda untuk gali lubang tutup lubang. Bang Medi, Galbay ini aman nggak? Bang Medi ini datang ke rumah nggak? Bang Medi ini mau proses saya ke jalur hukum nggak? Bang, ini mau nyebarkan data nggak? Tolong buang semua pertanyaan ini ya. Tidak ada cerita mereka mau nyebarkan data, tidak ada proses jalur hukum. Kalau mereka datang ke rumah, persilahkan. Asalkan mereka memenuhi persyaratan, melengkapi semua kewajiban-kewajiban yang diminta OJK, mulai IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau itu tidak mereka tunjukkan pada Anda, usir mereka dari rumah. Itu adalah persyaratan wajib. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir tentang kedatangan mereka. Tinggal yang Anda lakukan adalah Anda jujur dan terbuka dengan keluarga Anda. Sudah selesai ini perkara ini gitu loh. Jangan tutupi lagi. Nggak usah Anda malu-malu. Ingat moto solusi hutang ini, saya bentuk channel ini dengan moto lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Data Anda disebar sehari 2 hari, besok-besok akan hilang. Ya, mereka datang ke rumah sengaja teriak-teriak, Anda bisa rekam dan Anda hentikan semua pembayarannya. Daripada Anda mencicil, memperpanjang, tidak mengurangi hutang Anda sama sekali, Anda pilih mana? Atau terjadi gali lubang tutup lubang, seumur hidup Anda hanya terlilit dengan hutang dan Anda bekerja hanya untuk memperkaya pihak pinjol, Anda pilih yang mana? Ya, pikirkanlah matang-matang dari teman-teman semuanya. Jangan Anda berpikiran singkat seperti ini. Saya perhatikan teman-teman itu masih banyak yang overthinking. Masih banyak yang berpikiran-pikiran negatif gitu loh. Padahal kalau Anda analisa soal slick OJK, soal BI checking, ambil sisi positifnya. Ya kan, positifnya kedepannya kita tidak perlu terjebak lagi dengan dunia riba. Kedepannya kita tidak perlu bergantung lagi dengan yang namanya hutang-hutang. Dan kedepannya kita akan lebih memacu dan percaya dengan skill yang kita miliki, percaya dengan kemampuan yang kita miliki untuk kita menghadapi hidup ini tanpa bergantung dengan hutang-hutang. Hentikan segala dunia riba. Stop Anda memperkaya orang kaya. Jangan Anda beli lagi uang riba itu. Anda beli seharga 1 juta, Anda harus bayar dengan harga 1.500.000. Ya, itu yang teman-teman harus pikirkan. Ya, karena ini untuk jangka panjang loh. Jadi kalau Anda sibukkan hanya sebatas, Bang BI checking bang, BI checking bang, berarti mental Anda tidak mental pembisnis. Berarti Anda ini adalah orang yang paling gagal, orang yang paling tidak percaya dengan kemampuan hidup Anda. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Dulu tidak ada bank, tapi tetap aja nenek moyang kita bisa sukses kok, tanpa bergantung pada hutang-hutang. Kenapa setelah Anda bergantung pada hutang-hutang, bukan kesuksesan malah keluh kesah yang terjadi? Ya, malah Anda mengeluh setiap hari. Dan Anda juga bisa analisa orang-orang yang mempertahankan namanya. Ini mohon maaf buat teman-teman semuanya ya. Dulu kalau kita analisa, nenek-nenek kita dulu, ya, orang telah terdahulu dari kita, rumahnya besar-besar itu dibeli dengan harga cash. Orang sekarang
kebanyakan subsidi, kebanyakan rumah kecil, tapi dalam jangka waktu 20 tahun. Ini harus Anda pikirkan dengan matang. Ya, itu pesan saya buat teman-teman semuanya. Dan saya tidak pengen lagi ada orang yang nekat mengakhiri hidup gara-gara dia kepanikan, kesetresan. Anda diberikan hal-hal seperti ini itu untuk mengajarkan diri Anda supaya lebih dewasa lagi, supaya Anda lebih bisa lagi menata kehidupan Anda buat ke depannya. Bukan berarti Anda harus mati secepat itu gitu loh. Masih banyak jalan untuk menghadapi masalah ini. Sehingga catat dan hafallah semua aturan yang dibentuk itu, catat dan hafallah semua keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu, dan praktekkanlah di lapangan. Kalau memang Anda menemukan penyimpangan dari pinjaman online, hentikan semua pembayarannya. Saya jamin akan aman seumur hidup. Ganti nomor Anda, hapus WA Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, dan selamat, hutang Anda telah selesai. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.